Tepat di Oyo Hotel pukul jam 2 malam, terlihat seorang perempuan yang melakukan PCS dengan sang suami yang bernama Erik. Erik meminta agar Elis sang istri segera pulang dari tugas pekerjaannya saat ini. Namun ada hal yang menarik, terlihat seorang pria berotot nan berurat yang hanya mengenakan sehelai handuk. Dia adalah John sekaligus rekan kerjanya yang menjalin hubungan gelap di tempat yang gelap bersama Elis. Namun karena belum dibukanya pintu tol, mereka memilih jalur pantura dan singgahlah mereka di suatu pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraan milik si John. Elis sendiri masuk ke toko untuk mencari sesuatu yang ingin dia beli, sedangkan John mengisi bahan bakar yang mana terlihat sebuah baliho yang bertuliskan God is now here. Elis yang masih kebingungan apa yang ingin ia beli, bahkan dirinya semakin dibuat kebingungan tak kala tak ada si penjaga yang menjaga toko tersebut. Lalu dia pun menaruh uang di meja kasir untuk membayar kopi yang ia beli, namun dirinya menemukan bercak darah yang terpang-pang jelas di depan meja kasir. Merasa khawatir dan sedikit panik, dia pun bergegas keluar dari tempat tersebut. Namun saat akan melangkahkan kaki dari pintu, aha, sebuah peluru melesat tepat mengenai tangan dari Elis. Elis pun terluka dan harus terjebak di minimarket tersebut. Sampai-sampai si John yang menunggu Elis sambil mendengarkan musik tak tahu apa yang tengah dialami Elis di dalam sana. Elis lalu mencoba mengambil ponsel miliknya yang terlempar, namun si penembak atau sang sniper yang diduga berada di baliho, dia tidak memberikan kesempatan tersebut dengan menembak handphone Elis yang membuatnya hancur berkeping-keping. Terdengar suara dari seorang pria melalui walkie-talkie. Dia memanggil-manggil nama Amelia, yang tak lain Amelia adalah nama dari si penjaga kasir di toko tersebut. Mencoba mengalihkan pandangan dari si penembak dengan melemparkan ciki ke udara, Elis berhasil mengambil walkie-talkie yang berada di meja kasir, di mana si pria yang mengaku teman sip Amelia yang akan menggantikannya bekerja. Elis mengatakan kondisinya saat ini yang tengah terancam oleh seorang penembak misterius. Sedangkan si John yang menyadari bahwa ada kebocoran bensin pada kendaraannya, lalu dia mencoba masuk ke dalam toko untuk mencari Elis. Namun baru saja melangkahkan kakinya ke dalam, sang sniper langsung menembak si John yang membuatnya maut di tempat. You have to call 911. Elis lalu meminta si pria yang berkomunikasi dengannya untuk segera memanggil polisi dan meminta agar dia tetap menemaninya meski hanya melalui walkie-talkie. Namun Elis tersadar bahwa si pria tersebut adalah sniper yang menembakinya, tak kala dirinya mengatakan bahwa dialah yang telah melenyapkan si John. Melihat saklar lampu, Elis pun mencoba mematikan lampu di toko tersebut dengan cara melemparkan baterai alkalin. Namun jauhnya jarak, Elis akhirnya menyeret rak display di sana demi melindungi dirinya dari tembakan sang sniper yang membagong buta. Elis pun lalu bersembunyi di balik meja kasir yang mana dia menemukan jenazah perempuan yang sudah dipastikan itu adalah jenazah dari sang kasir yang bernama Amelia. Menemukan telepon di meja kasir, Elis mencoba menggunakannya, namun ternyata telepon tersebut tak berfungsi, di mana kabel telepon tersebut telah diputus yang tentunya itu adalah ulah dari si sniper. Lalu dia pun mencoba menyalakan alarm mobil milik si John dengan harapan orang yang melintas bisa menyadari keberadaan Elis. Namun tentunya sang sniper tak akan membiarkan hal tersebut terjadi.
Menjadi runyam tak kala Alice harus berada dalam posisi seperti ini, di mana Alice merasa tak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Namun sang sniper meminta Alice keluar agar semuanya cepat dia selesaikan. Demi menghentikan pendarahan luka pada tangannya, Alice lalu mengobati luka tersebut dengan cara mengelem luka itu dengan menggunakan lem Korea. Tak lama muncullah seorang pria yang memanggil-manggil nama Amelia. Alice lalu berteriak dan mengatakan merunduklah dan menjauh dari pintu karena seseorang akan menembakmu. Dia pun lalu bersembunyi di bawah meja kasir dan mendapati Amelia telah meninggoy. Namun tiba-tiba Alice menaruh rasa curiga kepadanya dan menyiapkan martil untuk berjaga-jaga. Dengan kecurigaan Alice, si pria pun menjelaskan bahwa dia adalah teman kerja Amelia yang akan menggantikannya di shift malam. Namun Alice yang tak percaya, bahkan kecurigaannya semakin kuat tak kala si sniper tak merespon panggilan Alice saat dia memanggilnya melalui walkie-talkie. Hell out of here. Demi membuktikan dia bukanlah si pelaku, Alice memintanya untuk menelepon polisi. Namun secara kebetulan ponsel milik si pria tertinggal di dalam mobil miliknya. Dengan desakan dan hanya itu satu-satunya cara membuktikan bahwa aing lain macan, si pria pun mencoba mengambil ponsel miliknya yang tertinggal di dalam mobil. Mulai membuka pintu dengan sangat hati-hati dan saat dia akan mengambil ponsel tersebut, ya, dugaan dan kecurigaan Alice pun salah besar, yang artinya si pria meninggoy dengan sia-sia. Betapa picik dan cerdiknya si sniper, di mana dia mengatakan bahwa Alice harus bertanggung jawab dari kematian si pria yang hanya demi ego agar dirinya bisa segera keluar dari tempat tersebut. Dari sinilah kita dibuat bertanya-tanya, siapakah sosok sniper tersebut? Apakah dia seorang psikopat yang menembaki orang secara random, atau orang suruhan suami Alice, atau malah sang suami Alice itu sendiri yang mungkin sudah mengetahui hubungan gelap Alice dengan si John? Wallahu alam, hanya mereka dan pak produser yang tahu. Si sniper pun meminta Alice menceritakan tentang hubungannya dengan si John. Kok bisa mereka jam 2 malam berkeliaran, yang tentunya itu membuat keanehan sang sniper. Namun Alice menjawab bahwa dia hanya rekan kerja di perusahaannya bekerja. Yang mana dalam obrolan itu Alice menemukan sebuah baju seragam toko yang bernama Henry, yang kemungkinan dia adalah pekerja yang sakit hati karena dipecat. Bahkan hal itu diperkuat dengan foto seorang pria yang mengenakan pakaian sniper. Alice yang melihat pintu keluar darurat pun mencoba membukanya dengan apar, namun hal itu hanya membuang-buang tenaganya, di mana gembok tersebut cukup sulit untuk ia buka. Tak lama terlihat seorang pria yang akan mengisi Pertamax di Pertamini, namun dirinya harus batal mengisi BBM dikarenakan tak memiliki uang yang cukup. Mengejutkan, si sniper yang membiarkan si pria pergi begitu saja hanya karena dia kere. Dan dari sinilah Alice menyadari bahwa si sniper masih memiliki hati dan empati. Alice mencoba mengambil hatinya dengan menceritakan tentang hubungan gelapnya dengan si John. Hal tersebut dikarenakan dia yang sudah divonis tidak bisa memiliki seorang anak, dan itulah yang menjadi tekanan bagi dirinya, yang mungkin saja kalau sama si John, Alice bisa mendapatkan bibit super unggul dan memiliki bayi. Tak lama terlihat sebuah mobil polisi yang melintas, namun sang polisi tidak menyadari apa yang terjadi di Pertamini tersebut. Alice pun tak ada pilihan lain selain memberanikan dirinya keluar untuk masuk ke dalam mobil milik si John. Namun tentunya hal itu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh sang sniper, di mana dia menembaki Alice secara membagong buta. Alhasil Alice harus merasakan timah panas tepat di kakinya. Mendapatkan luka, Alice harus pingsan beberapa menit, hingga akhirnya dia tersadar akibat panggilan si sniper melalui walkie-talkie.
Lalu dia pun mengobati luka di kakinya dengan pengobatan ala kadarnya. Bahkan dia menggunakan lakban demi menghentikan pendarahan di kakinya. Kembali mencoba membuka gembok dengan menggergajinya, namun usahanya hanya menghasilkan sia-sia di mana gergaji tersebut meleset dan mengenai tangan dari Alice. Dibuat putus asa dengan keadaan ini, tiba-tiba muncullah sebuah mobil yang akan mengisi BBM yang mana mereka terdiri dari pasangan kakek nenek. Sang kakek yang tak sengaja melihat mobil milik si pria, dia mencoba menghampirinya dan alangkah terkejutnya dia melihat sosok mayat di dalam mobil tersebut. Di mana Alice yang memperingatkan si kakek untuk berlari, namun tiba-tiba aha, si kakek pun ditembak di mana si nenek yang melihatnya pun mencoba menolongnya. Namun si nenek yang kebingungan pun tak luput dari tembakan si sniper kampret. Faktanya, kematian dua lansia itu harus disaksikan langsung oleh sang cucu yang terbangun dari dalam mobil. Alice yang melihat si bocah keluar menyuruhnya untuk masuk kembali ke dalam mobil melalui tulisan yang ia buat. Alice meminta sang sniper agar jangan menembak si bocah karena dia hanya seorang anak kecil. Namun sang sniper memberikan sebuah syarat, dia akan melepaskan anak tersebut namun harus digantikan dengan nyawa Alice. Alice pun sepakat untuk menggantikannya, lalu dia menyuruh si anak agar pergi ke tepi jalan agar mudah untuk ditemukan seseorang yang melintasi jalan tersebut. Namun entah apa yang ada di benak si bocah, dia pun lalu berbalik arah dan berlari menghampiri Alice. Perjanjian itu pun batal dan membuat sang sniper marah. Kini sang sniper turun dari persembunyiannya yaitu baliho, sedangkan Alice yang berada di dalam pun mencoba membuka kembali pintu darurat yang tergembok dengan gergaji besi. Alhamdulillah usaha tidak mengkhianati hasil, dia pun berhasil membuka pintu tersebut dan menyembunyikan si anak di kolong rak perkakas, sedangkan Alice mempersiapkan senjata dengan alat ala kadarnya yang ia temukan di sana. Menggunakan pistol sebagai senjata yang lebih efisien untuk menghabisi Alice, si sniper yang tiba di toko pun mencari Alice dengan memanggil-manggil namanya. Tentu tindakan bodoh itu memudahkan Alice mengetahui posisi dan lokasi si pelaku. Dan tepat dikala dia tengah lengah, Alice berhasil menusuk si sniper hingga terjadi perkelahian di sana. Namun tenaga dan power yang tak sebanding, alhasil suara cetusan senjata pun terdengar dan ya, Alice pun ngajoprak di mana si sniper yang berhasil menghabisi Alice. Lalu dirinya membuka pintu darurat dengan kunci yang ia miliki. Menemukan si bocah yang tengah bersembunyi, di mana kita akan melihat pembentukan asli dari si sniper yang mana dirinya akan menunjukkan siapakah sosok tersebut. Namun saat dirinya akan membuka penutup kepala yang selalu ia gunakan, tiba-tiba Alice yang dalam keadaan sekarat pun muncul yang langsung menghantam kepala si sniper. Di mana Alice langsung menyeretnya ke dalam hidrolik, mencoba membuka penutup kepala si sniper, namun dirinya lebih memilih mati dengan keadaan kepala tergencet hidrolik. Dan pada akhirnya Neng Eis pun tewas akibat pendarahan, sedangkan si anak kini pergi dari tempat tersebut dengan arah dan tujuan yang entah mau kemana. Dan film pun selesai. Cuma kita dibuat bertanya-tanya ya, siapa sih sosok pelaku ini? Ya kalau kemungkinan sih ada beberapa, salah satunya si Henry. Cuma kalau asumsi saya malah ke suami si Eis. Soalnya ada kejanggalan sama tangki bensin si John yang bocor. Jadi seolah-olah mereka emang digiring ke sana gitu. Tapi ya sudahlah, biarkan ini menjadi misteri antara produser dan jajarannya kali ya.
Jadi saya ucapkan terima kasih, semoga diberikan kesehatan selalu, rezeki yang berlimpah dan berkah, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.